beasiswa dan juga dari kampus. Kemudian pulang dong bulan Juli ke Medan, ke Perbongan, balik ke Perbongan. Jadi kalau dari LPDP itu pembekalan bahasa itu maksimal bisa dapat 6 bulan. Tapi ada yang jadi kayak ngacak itu, ada yang langsung dapat 6 bulan, ada yang 3 bulan, kalau nggak cukup baru dilanjutin lagi 3 bulan sisanya. Nah, tadi dari bulan Juli sampai mendekati Rani masuk kampus, waktu itu 2017 bulan Februari. Rani belum dipanggil-panggil sampai bulan November. Iya, 2016. Jadi kayak udah nggak bener lagi nih kalau misalnya di defer kan, nanti terlalu lama nunggunya. Pada akhirnya ngambil ujian sendiri di Medan, alhamdulillah dapat. Dan waktu itu langsung ngurusin masalah visa dan lain-lain, itu dalam waktu berapa bulan, akhirnya bisa berangkat bulan Februari 2017. Jadi bisa bayangin dari bulan Mei, wisuda tuh bulan Mei 2015 sampai pada akhirnya bisa berangkat tuh 2017 bulan Februari. Kayak gitu persiapannya kira-kira. Oke, baiklah. Sangat panjang ternyata prosesnya, karena kalau LPDP setauku dari informasi yang dibaca dan dari Kak Rani tadi, artinya masih ada tahap untuk penguatan IELTS ya Kak ya. Iya, iya. Artinya kan tidak semudah langsung dapat beasiswa udah selesai deh gitu kan, berangkat gitu kan, enggak ya? No. Karena kayak dari LPDP, kalau misalnya jalur reguler, kalau reguler kan misalnya memang udah siap langsung sekolah karena IELTS-nya udah mencukupi kayak gitu kan. Tapi pun dari LPDP sendiri, karena beasiswanya dari Kementerian Keuangan dan juga ya artinya dari pemerintah gitu kan, adalah yang namanya persiapan keberangkatan. Itu kita ketemu dengan semua penerima beasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya nama angkatan kita kayak gitu kan, PK. Jadi kalau kita nggak ikut PK, kita belum bisa berangkat kayak gitu. Kita belum bisa dapat surat kontrak untuk bisa jadi jaminan ke kampus bahwa kita akan didanai kayak gitu. Jadi ya masing-masing beasiswa pasti punya regulasi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dari LPDP kira-kira kayak gitu. Kalau aku dari afirmasi harus ikutin PB dan juga harus PK. Kayak gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Rani dan Bang Tongam. Nah, teman-teman di sini aku kasih kesempatan untuk bertanya, mungkin penasaran gitu kan sama perjalanan yang telah dilalui oleh Kak Rani dan Bang Tongam. Karena kalau informasinya Bang Tongam kan baru pulang ya dari Jerman, dan ini informasi ya, dan memang ini adalah kabar baik, harus diceritakan gitu kan. Jadi Bang Tongam ini adalah direktur dari Bakumsu gitu kan, di 2020 terpilih Desember ya Bang. Nah, artinya berarti kan ilmu yang telah ditempa di sana terdedikasi nih di lembaga tempat beliau bekerja. Nah, begitupun dengan Kak Rani Jamba. Kak Rani pulang tahun 2018. Kemudian waktu itu aku ingat banget pertama kali ya kita bertemu di Literasi Coffee di sini gitu kan, bersama dengan Max ya namanya. Matias. Terus kemudian kita bicara tentang bunyi ya kan, the sounds and then the sounds perspective gitu. Nah, jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian Kak Rani gitu kan baru-baru ini membuat sebuah penelitian di Medan. Nah, apa sih itu? Nah, jadi sebelum Kak Rani nanti bercerita dan Bang Tongam juga bercerita tentang bagaimana mereka mendedikasikan ilmu yang telah mereka dapat dan mereka akhirnya berada di kota Medan ini. Nah, boleh teman-teman di sini yang mau bertanya, aku kasih kesempatan untuk kedua penanya. Kita sharing-sharing aja nih gitu. Silakan. Kak Wela, ada? Oh, skip dulu. Artinya akan ya, it will be. Oke, lanjut Kak Siska mungkin. Oke, karena Kak Siska juga katanya informasinya mendapatkan dulu sama-sama. Dulu pernah mencoba tapi gagal. Mereka berhasil. Belum, bisa jadi nanti ada kesempatan ya kayaknya kan. umurnya udah gak cukup lagi. Silakan Kak Siska, mungkin ke depan karena mic-nya. Mungkin pakai uang sendiri lah nanti ya kan. Kita jual dulu tanah orang. Ya, terima kasih ya buat teman saya Tongam dan teman baru saya Rani ya. Gitu. Ini kalau sama Rani baru pertama ketemu ya. Tapi saya mau sharing juga sedikit dulu, saya juga pernah coba itu LPDP pernah. Tapi itu waktu itu Sebutkan dong berhasil. tahunnya.
udah lama ya. Apakah kalian waktu itu sudah tamat SMA? Saya nggak tahu ya. 2010 ke 2011 saya udah pernah coba LPDP dulu. Udah tamat SMA. Masih SMA. Jadi tapi waktu itu di skor IELTS-nya itu nggak cukup gitu kan. Jadi kayaknya harus terus juga kita sibuk juga kerja-kerja di lapangan karena background-nya aku itu juga penggiat sosial ya, yang banyak kerja-kerja di lapangan, akhirnya lupa menunda. Itu jadi kendala ya, ketika kita nunda akhirnya terlena, udah habis waktu, habis umur. Sementara beasiswa itu kan punya batasan umur gitu. Artinya kalian udah tahu lah betapa tuanya saya ya gitu ya. Dewasa sih, bukan tua sih, matang. Merdeka. Jangan sampai kematangan ya. Ini tolong di jadi itu gitu ya. Jadi kendalanya memang kalau kita menunda, setiap orang sebenarnya punya potensi ya gitu ya. Asalkan aku sih ngelihat ya dari keteguhan teman saya si Tongam, aku salut waktu dia ternyata sudah di Jerman. Dia nggak tahu loh itu. Tiba-tiba aku lihat dia bikin status di Jerman. Ih, Tongam nggak bilang dia ternyata berhasil udah dapat di Jerman gitu. Tiba-tiba hilang, nggak nampak di Medan gitu kan. Jadi setelah tahun 2011 aku gagal yang di itu LPDP, nggak berhasil. Mau coba lagi itu kemarin tuh sama Tongam, itu persiapan untuk IELTS-nya juga kan gitu. Kita sampai kursus sama ada satu orang kawan lagi waktu itu. Nah lagi-lagi gitu, kayaknya fokus lah. Kita nggak fokus. Aku fokus waktu itu lagi di jadi advokat. Banyak perkara waktu itu kesana kemari, akhirnya terlupakan dan ketinggalan. Nah tapi aku salut ya dengan kawan-kawan ya di sini ya, udah berhasil karena perjuangannya ternyata nggak gampang, nggak mudah gitu untuk persiapan. Apalagi LPDP itu banyak syaratnya, ada juga batasan umurnya. Nah kalau untuk umur nggak tahu nih apakah kayak beasiswa dari BFDW apakah punya yang selain LPDP kan 35 ya batasnya ya. Kalau di yang di BFDW itu apakah ada batasan umur, terus gimana cara dapatinnya itu Tongam belum cerita ya, Tongam belum cerita gitu. Apakah hanya lembaga-lembaga yang pernah kerja sama dengan BFDW saja yang bisa dapat, ataukah bisa lembaga yang belum pernah atau orang yang belum pernah keterkaitannya dengan program-program BPD apakah bisa mendapatkannya. Terus setelah dapat, nah bagaimana aturannya setelah dapat, ketat nggak gitu, misalnya ada nggak penalti waktu gitu, apa saja yang dibiayai, apakah kita bisa dapat full scholarship. Ini untuk 2 orang teman saya ya, karena di LPDP ada yang tidak full juga kan. LPDP semuanya full kan? LPDP semua full. Mungkin ada yang kalau misalnya beasiswa disertasi doang, penelitian ada yang untuk doktoral, untuk disertasi aja. Tapi kalau yang regulernya itu biasanya full sih. Yang reguler full ya gitu. Terus tadi kami bahas tentang yang afirmatif gitu kan, artinya kan untuk yang masuk dari jalur afirmasi itu kan punya kemudahan, kemudahan dan fasilitas yang lebih banyak. Itu apa saja syarat-syarat untuk afirmasi? Mungkin kawan-kawan di sini juga ya yang masih muda-muda ya gitu ya, yang mau juga ngambil gitu, bisa dikasih bocorannya. Itu saja dulu, terima kasih. Ini masih banyak di catatanku, ada 10 nih. Gitu. Tapi nanti takutnya nggak kebagian mereka. Oke, itu aja dulu. Terima kasih Kak Siska. Ada lagi nggak teman-teman biar sekalian di mic-nya? Atau pertanyaan Kak Siska? Oke, Kak Intan. Iya, Kak Intan boleh sebelah sini nggak ya, Kak? Ya, selamat malam. Nama saya Intan. Kemarin saya nyoba beasiswa sih, karena saya tahu beasiswa LPDP itu akan ribet. Jadi saya coba beasiswa yang langsung dari kampusnya gitu. Saya ambil di Chongqing, Taiwan. Dan itu udah lolos. Permasalahannya adalah mereka cuma ngasih tempat tinggal sama beasiswa kuliah aja. Uang makan kita tahu sendiri. Nah, yang saya minta itu kemarin dari kampus saya, kan saya ngajar nih. Saya mintanya mereka tetap bayar gaji saya gitu kemarin. Cuma karena kampus saya itu masih membiayai beberapa dosen, jadi mereka bilang belum sanggup membiayai saya. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari beasiswa itu dan mengubur mimpinya jauh-jauh. Sakit sih kalau teringat itu ya. Berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun yang lalu.
Nah, pertanyaan saya kayak gini, biasanya kan kalau beasiswa ini kan, memang kita dapat beasiswa, tapi kita harus mendahulukan uang awal kan. Jadi kalau dibilang beasiswa itu kerjaan orang yang nggak ada duit, itu bullshit buat saya. Karena memang kita harus mendahulukan uang visa lah, keberangkatan lah. Kadang mereka akan membayarkan itu di akhir tahun, misalnya akhir semester kayak gitu. Di awal pertama kita nggak dapat beasiswa, wah belum dibayarkan gitu kan, apalagi LPDP kan. Dibayar, gitu kan. dibayar. Maksud saya bukan dibayarkan di awal sebelum kita berangkat ya. Tidak dikasih sebelum kita berangkat biasanya kan. Setelah kita di sana Sebelum biasanya. berangkat itu kita ada namanya settlement allowance. Oh. Nah, settlement allowance itu jadi kita dapat 2 kali, sebelum berangkat dan setelah kita sampai. Jadi kalau totalnya sebelum kita berangkat, setelah kita sampai, dan uang bulan pertama kita, jadi kita bisa dapat tiga kali uang per bulan kita gitu. Iya. Karena saya join juga kan di beberapa grup beasiswa ini, mereka selalu ngeluh uang dari pemerintah selalu telat datangnya gitu. Jadi kayak misal mereka harus mendahulukan uang pribadi gitu jatuhnya. Jadi berkeluh kesah sama itu, jadi saya pikir saya uangnya pas-pasan kayak gitu kan. Terus udah nggak ada orang tua nih, kalau nggak bakal ada subsidi gitu kan, kalau nggak dibayar kampus, terus saya di sana nggak kerja masih kuliah, ya nggak bakal ada gitu. Sama juga ya nggak bakal lah gitu. Jadi itu aja sih, saya tadi mau nanya soal biaya awal itu sih. Oke. Terima kasih untuk Kak Intan, mungkin bisa langsung dijawab, tapi pertanyaannya all question or recorded ya. Oke. Mungkin mulai dari Kak Rani deh, sebagai award di LPDP. Pertanyaan Kak siapa tadi? Kak Siska, Kak Intan. Siska. Soal apa namanya, masalah IELTS itu kan sebenarnya itu permasalahan sikap sih Kak. Karena kayak manapun kita bisa menentukan prioritas kita gitu kan. Kalau kayak Rani pribadi, IELTS tuh Rani ngambil 3 kali ujian. Baru dapat 6,0. Cuma untuk mengejar 6,5 doang itu Rani 3 kali ujian. Pertama kali Rani dapatnya 5,5 itu